Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sinaps. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya, hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara Sinaps Talk 9.0 Mega Webinar Emergency Treatment Updates for Medical Practitioner. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Azra sebagai moderator dalam acara hari ini. Sinaps sekarang itu punya YouTube channel, jadi nanti akan diupdate materi-materi yang oke banget dari tim Sinaps. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe di YouTube-nya, channel YouTube-nya Sinaps, itu yaitu Sinaps Medical Education. Untuk materi kedua akan dibawakan oleh Dr. Rin. Dr. Rin? Halo. Halo, selamat pagi Dr. Rin. Pagi cenderung siang ya. Iya cenderung siang bener dok. Selamat siang ya dok kayaknya. Selamat siang. Iya, saya bacakan CV dari dokter dulu, CV-nya dulu ya dok. Oke. Jadi materi kedua, sesi kedua adalah Initial Management of Patients with Suspected Acute Heart Failure yang akan dibawakan oleh Dr. Rin Afrianti, spesialis jantung dan pembuluh darah dan spesialis penyakit dalam. Dr. Rin lahir di Bandung tanggal 27 April 1976. Dr. Rin itu lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, prodi kedokteran umum tahun 2002. Lalu lulus tahun 2012 itu dari ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah di FK Unpad RSAS Bandung, dan tahun 2016 itu dari ilmu penyakit dalam FK Unpad RSAS Bandung. Untuk saat ini dari tahun 2002 sampai sekarang adalah anggota ID, dan dari 2012 sampai sekarang itu anggota Perki cabang Bandung, dan dari 2016 sampai sekarang adalah anggota PAPDI cabang Bandung. Baik, sekian CV singkat dari Dr. Rin. Mangga dok untuk materinya. Ya, terima kasih Laili. Oke. Saya coba share screen dulu. Ya. Sudah terlihat belum? Sudah dok? Ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intermezzo yang luar biasa dari Laili. Terima kasih, saya sudah diundang oleh Sinaps pada pagi hari ini. Kita akan berbicara mengenai Initial Management of Patient with Suspected Acute Heart Failure. Kenapa ini menjadi menarik? Karena pasien yang masuk ke emergency, salah satu keluhannya adalah sesak nafas. Nah, ini menjadi tantangan buat kita, karena sesak nafas itu nggak cuma karena jantung. Bisa karena paru, bisa karena penyakit ginjal, bisa karena penyakit pencernaan, atau sirosis pun bisa menyebabkan sesak nafas. Nah, sayangnya kita, ini saya settingnya adalah emergency. Karena di emergency, diagnosa harus cepat. Treatment harus cepat. Jadi gimana cara mengakalinya? Saya akan berikan ini initial treatment pada pasien yang suspected. Jadi ini belum confirm acute heart failure. Kenapa begitu? Karena untuk mengatakan acute kita ada beberapa pemeriksaan yang tentunya kita tidak bisa lakukan di emergency. Jadi saya akan mulai dulu dari pendahuluan. Seperti yang saya katakan, pasien di emergency yang paling banyak atau salah satu keluhan yang paling membuat pasien datang ke emergency adalah sesak nafas. Di mana salah satunya adalah acute heart failure. Penyakit gagal jantung akut ini berhubungan dengan meningkatnya resiko morbiditas dan mortalitas pasien yang datang ke emergency. Nah, kemudian pasien dengan gagal jantung ini merupakan penyebab paling sering pada pasien-pasien lansia yang dirawat di rumah sakit. Hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, jumlah untuk hospitalisasi karena gagal jantung ini, jumlahnya makin hari itu makin meningkat. Terjadi peningkatan 3 kali lipat dalam 3 dekade terakhir ini. Jadi jumlahnya makin banyak. Kita bisa lihat di sini bagaimana jumlah pasien yang dirawat karena gagal jantung semakin hari semakin meningkat. Kalau kita lihat dari tahun 1979 dan sekarang mungkin 2020 datanya lebih banyak lagi. Sehingga tadi yang saya katakan di pendahuluan, untuk mendiagnosa acute heart failure ini merupakan tantangan buat kita. Karena keluhannya itu sama dengan penyakit lain. Yang saya katakan tadi, penyakit paru datangnya juga karena sesak nafas.
Pneumonia karena sesak nafas juga. Pasien ginjal datangnya sesak nafas juga, salah satu keluhannya. Kemudian orang dengan sirosis yang dengan asites yang besar itu juga bisa membuat sesak nafas. Jadi keluhan sesak nafas itu terlalu banyak penyebabnya. Sehingga pasien dengan acute heart failure ini merupakan tantangan buat kita. Gimana sih cara bisa mendiagnosa acute heart failure di emergency? Kemudian sebagai tambahan juga, pasien dengan acute heart failure ini, dia itu merupakan penyebab terbanyak pada pasien lansia. Nah, kita tahu kalau pasien lansia itu keluhannya itu enggak khas. Sehingga inilah yang membuat tantangan buat kita makin tinggi lagi untuk mendiagnosa secara akurat. Yang tentunya kalau diagnosanya akurat, kita juga bisa memberikan treatment yang tepat untuk pasien. Jadi ini merupakan tantangan yang berat buat kita. Kemudian sebelum kita mengenal lebih jauh, kita kenal, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita harus tahu dulu definisi dari gagal jantung itu apa sih? Ini saya ambil dari ESC tahun 2016, di mana gagal jantung itu merupakan kumpulan dari gejala klinis. Satu, harus ada simptom dulu. Kemudian ada tanda-tandanya. Kemudian ditandai juga dengan adanya perubahan atau ketidaknormalan struktur dan atau ketidaknormalan dari fungsi jantung. Nah, untuk simptom yang paling banyak adalah sesak nafas. Tapi bisa juga pasien datang dengan keluhan fatigue, lemes, atau adanya bengkak di kedua tungkai. Ditandai dengan adanya overload cairan. Overload cairan kita bisa lihat adanya peningkatan JVP, kemudian adanya ronki di kedua lapang paru, kemudian adanya odem pretibial. Bisa juga kita temukan asites kalau keluhan dari gagal jantung ini sudah kronik berjalan lama. Kemudian adanya perubahan dari struktur jantung. Kita bisa temukan jantungnya membesar, kemudian fungsinya bisa terjadi penurunan. Kita tandai dengan gambaran dari hasil ekokardiografi di mana fungsi sistoliknya sudah mulai menurun. Jadi gagal jantung yang kita sebutkan di sini apabila adanya simptom, sign, dan kelainan struktur dan atau fungsi dari jantung itu sendiri. Jadi kalau kita tadi sudah berbicara mengenai heart failure, kita akan berbicara mengenai acute. Karena heart failure nggak cuma yang akut, ada juga yang kronik. Yang dikatakan acute apabila onsetnya itu cepat atau rapid. Dan juga atau adanya perburukan dari simptom dan atau sign dari gagal jantung yang tadi sudah saya sebutkan. Di mana kondisi ini merupakan kondisi kegawat daruratan yang tentunya membutuhkan evaluasi yang cepat dan treatment yang cepat sehingga kalau seperti itu pasiennya tentunya harus dirawat. Nah, pasien yang masuk dengan acute heart failure ini bisa jadi pasien yang pertama kali atau kita bilang de novo. Tapi lebih banyaknya adalah pasien-pasien yang mengalami chronic heart failure tapi mengalami fase akut atau akut dekompensasi chronic heart failure. Di mana bisa jadi disebabkan adanya disfungsi dari kardiak itu sendiri atau dipresipitasi oleh faktor-faktor ekstrinsik. Yang ini seringkali terjadi pada pasien chronic heart failure. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan disfungsi primer dari kardiak? Ini misalnya pada pasien acute coronary syndrome. Pada pasien acute coronary syndrome atau pasien yang sindroma koroner akut, ini bisa terjadi acute heart failure. Misalnya terjadi komplikasi mekanik pada pasien ACS. Komplikasi mekanik itu misalnya musculus papillarisnya rupture atau ventricular septal rupture. Klinis yang kita dapatkan adalah acute heart failure. Kemudian dipresipitasi oleh faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik yang paling banyak adalah infeksi. Nah, di sini saya akan perlihatkan ini adalah faktor-faktor yang bisa mencetuskan terjadinya acute heart failure. Nah, untuk yang primer biasanya adalah ACS. Kemudian yang paling sering faktor ekstrinsik adalah infeksi.
bisa infeksi dari paru, pneumonia, atau infeksi saluran kencing. Jadi infeksi bisa mencetuskan terjadinya acute heart failure pada pasien-pasien kronik. Nah, ini diagnosa untuk heart failure ini merupakan tantangan buat kita. Karena satu yang saya katakan tadi, simptomnya itu banyak penyebabnya, nggak cuma dari jantung aja. Kemudian ini yang menjadikan tantangan juga, gimana sih cara bisa menganamnesa pasien dengan sesak nafas padahal pasiennya lagi kesesakan. Jadi sulit kita mendapatkan anamnesa riwayat sesak nafas di saat pasiennya lagi sesak nafas. Jadi ini merupakan satu tantangan buat kita. Kemudian pemeriksaan fisik awal sayangnya agak sulit kita untuk menentukan apakah pasien ini heart failure atau tidak. Misalnya kita temukan adanya ronchi di kedua lapang paru. Ronchi ini merupakan penilaian yang dia itu lebih subjektif. Dua dokter dari satu bagian yang sama, misalnya saya, kemudian saya dengan teman saya yang sama-sama dokter jantung nih. Kita bisa sama-sama berdebat untuk menentukan apakah ronchi ini karena jantung atau karena paru. Jadi pemeriksaan fisik pun seringkali membuat kita sulit menentukan apakah ini acute heart failure atau tidak. Kemudian EKG dan ronsen foto juga kadang-kadang itu nilainya juga nggak diagnostik. Misalnya EKG sensitivitas untuk menentukan apakah ada iskemik atau tidak dari EKG itu cuma 20%. Toraks foto kalau kita lihat dengan acute heart failure itu adalah gambaran kranialisasi. Kadang-kadang itu juga nggak kelihatan atau itu gimana jam terbang juga. Ada satu dokter bilang, oh ini ada kranialisasi, ini ada juga tidak. Jadi kadang-kadang ini memberikan nilai yang non-diagnostik. Sehingga hal inilah yang membuat kita agak sulit menentukan apakah diagnosis acute heart failure ini confirm atau tidak. Kalau diagnosisnya itu kita tidak tepat, otomatis treatment yang kita berikan juga menjadi tidak tepat. Nah sayangnya, kalau misalnya kita berikan diuretik pada pasien yang bukan heart failure, ini outcome-nya pun menjadi buruk. Misalnya, kita dapatkan pasien dengan sesak nafas pada pasien pneumonia, datangnya dengan sesak nafas, kemudian kita temukan adanya ronchi. Yang saya katakan tadi, ronchi itu kadang-kadang susah kita tentukan apakah ini memang heart failure atau dari paru. Kemudian kita berikan diuretik, sesaknya nggak hilang-hilang, yang ada malah tambah sesak. Karena katanya dari beberapa literatur saya pernah baca, dia bisa membuat si mukusnya menjadi lebih kental. Kemudian itu yang akan memperburuk kondisi pasiennya. Kemudian pemberian diuretik juga kita harus hati-hati kalau bukan pada pasien heart failure. Misalnya pada pasien tamponade. Kalau kita dapatkan pasien dengan tamponade jantung itu adalah pasien di mana jantungnya itu berisi cairan di daerah perikardnya. Kita ketahui cairan di perikard itu sebenarnya normalnya ada sebetulnya. Normalnya itu antara 10 sampai 50 cc. Tapi kalau lebih dari itu akan membuat kondisi di mana jantungnya nggak bisa kontraksi. Itulah jatuh dalam keadaan tamponade jantung. Kalau pasien datang dengan tamponade jantung, klinisnya yang kita dapatkan adalah sesak nafas. Tapi dari pemeriksaan fisiknya, parunya jernih atau clear lung. Nah, kalau misalnya kita berpikir sesak nafas ini karena jantung, otomatis kita secara otomatis kita berikan diuretik. Apa yang terjadi kalau kita berikan diuretik pada pasien tamponade? Yang terjadi adalah pseudotamponade. Tentunya hal ini akan memperburuk kondisi pasiennya di mana jantungnya benar-benar nggak bisa gerak. Kalau jantungnya nggak bisa gerak ya udah, selamat tinggal. Artinya ya selesai sudah, meninggal pasiennya. Jadi pemberian diuretik ini harus betul-betul kita pastikan pasien ini heart failure atau tidak. Kemudian yang kita butuhkan adalah diagnosis awal. Diagnosis awal yang tepat. Dengan diagnosis awal yang tepat tentunya kita bisa juga menentukan pasien ini lama perawatannya, kemudian juga biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih tepat ya. Karena kalau kita mendiagnosa nggak tepat, otomatis biaya yang dibebankan ke pasien juga semakin tinggi. Walaupun sekarang ada BPJS, tentu BPJS juga ada
plafonnya ya. Jadi diagnosis yang tepat ini sangat dipentingkan supaya kita bisa men-treat pasien dengan tepat. Kalau kita treat pasien dengan tepat, tentunya waktu yang dibutuhkan untuk perawatan pun akan semakin singkat. Kalau perawatan semakin singkat, otomatis biaya yang dibutuhkan untuk satu pasien menjadi lebih sedikit. Nah, tadi saya udah ngomong. Jadi early diagnosis ini penting. Nah, Framingham dia menentukan kriteria untuk gagal jantung. Dibagi menjadi kriteria mayor dan kriteria minor. Memang kita harus menghafal ini ya. Apa sih yang masuk kriteria mayor? Apa sih yang masuk kriteria minor? Yang masuk kriteria mayor adalah adanya acute pulmonary edema. Kalau dari pemeriksaan fisik kita temukan adanya ronchi, kemudian adanya pembesaran jantung. Untuk pembesaran jantung kita tentukan di mana PMI-nya atau apex-nya aja. Dia membesar atau tidak. Kemudian ada hepatojugular reflex, ada JVP yang meningkat, paroxysmal nocturnal dyspnea, ortopnea, adanya ronchi, kemudian ada suara jantung ketiga. Nah, dari kriteria mayor ini, mana sih yang patognomonis? Patognomonis itu artinya kalau ada keluhan itu udah pasti deh, itu gagal jantung. Yang patognomonis untuk gagal jantung adalah paroxysmal nocturnal dyspnea. Jadi, kalau kita tanya pasiennya, ada keluhan sesak nafas pada malam hari. Kemudian, jadi kalau kita tanya paroxysmal nocturnal dyspnea itu kita harus tanyakan, kalau malam hari lagi tiduran, pernah nggak tiba-tiba kebangun karena sesak nafas? Kalau tiba-tiba kebangun karena sesak nafas, kita berpikir itu adalah paroxysmal nocturnal dyspnea. Kalau ada paroxysmal nocturnal dyspnea, ini adalah patognomonis untuk gagal jantung. Kemudian, kenapa sih bisa terjadi hal itu? Karena pada saat kita tidur, pada saat kita beristirahat, di mana kaki kita sejajar dengan jantung, darah-darah dari aliran kaki bawah ini, dia akan masuk semuanya ke jantung. Jadi terlalu banyak sekali darah yang masuk ke jantung, itulah yang membuat jantungnya nggak kuat. Sampai pasiennya harus duduk dan terbangun. Itu yang menjadi patofisiologi kenapa bisa terjadi paroxysmal nocturnal dyspnea. Kemudian untuk minor kriteria ini kita bisa lihat adanya pretrivial edema. Pretrivial edema ini kita harus lihat juga ya. Kalau misalnya kita tentukan dengan menekan daerah kaki biasanya yang bertulang. Kita tekan kalau lebih dari 40 detik berarti kemungkinan itu pretrivial edema karena jantung. Karena kalau terlalu singkat kita bilang yang pretrivial edema yang singkat itu mungkin bukan dari jantung, mungkin dari hipoalbumin. Kemudian kriteria minor yaitu hepatomegali, adanya batuk pada malam hari, adanya efusi pleura. Efusi pleura pada pasien gagal jantung biasanya bilateral. Jarang sekali dia yang unilateral. Kemudian terjadi takikardi. Kenapa sih bisa terjadi takikardi pada pasien gagal jantung? Ya karena simpatisnya meningkat. Nah, dikatakan gagal jantung apabila ada dua kriteria mayor ini. Atau ada satu kriteria mayor dan dua kriteria minor. Kalau masuk ke dalam kriteria ini, kita masukkan ke dalam gagal jantung. Nah, orang nggak cuma melihat dari Framingham study aja. Kita juga pengen ngelihat ada scoringnya nggak sih? Ada scoring untuk gagal jantung, Enhance dan Boston. Cuma menurut saya ribet karena di emergency kita harus nge-ses sebanyak ini. Aduh, kurang praktis. Kita bisa lihat dulu. Kalau Enhance di sini, ini sama dengan Boston, cuma yang berbeda adalah nanti dari scoringnya aja. Dimana kalau untuk Boston dia dibagi menjadi definite, possible, dan unlikely. Unlikely untuk kita katakan ini heart failure atau tidak. Kalau enhance dia melihat ini termasuk heart failure atau tidak. Kalau enhance dia cuma melihat ini heart failure atau enggak. Kalau misalnya dari kriteria ini scoringnya lebih sama dengan 3. Kalau lebih sama dengan 3, oke, ini masuk dalam heart failure. Tapi kalau yang Boston dia bagi menjadi 3. Definite kalau 8 sampai 12 poin. Kalau possible 5 sampai 7.
Kalau yang unlikely berarti ini bukan heart failure kalau kurang dari 4. Nah ini ribet. Buat saya sih males ya. Di emergency saya harus nilai scoring begini. Sedangkan tadi kan kita udah tahu. Kita harus cepat. Kita harus kasih treatment cepat. Jadi ini nggak praktis. Sehingga orang berpikir lagi. Scoring apa sih yang lebih simple lagi? Nah di tahun 2016 terdapat BREST score. Memang scoring ini memang perlu validasi lebih lanjut. Karena scoring score ini didapatkan dari satu single center aja. Dari satu center aja. Jadi memang perlu evaluasi lebih lanjut, perlu validasi lebih lanjut. Tapi minimalnya kalau kita kepepet, kemudian kalau kita pengen cepat, mungkin ini bisa dijadikan salah satu modalitas kita untuk menentukan secara cepat apakah ini masuk ke dalam kriteria acute heart failure atau tidak. Apa aja yang kita bisa lihat dari scoring BREST score ini? Yang dilihat adalah usia, kemudian dari anamnesa, kemudian faktor risiko, pemeriksaan klinis, dan adanya kelainan EKG. Kalau usianya lebih dari 65 tahun, kita langsung berikan skornya 1. Kemudian kita lihat dari anamnesa, seseknya tiba-tiba enggak? Kemudian onset malam harinya gimana? Ada apa enggak? Ini maksudnya paroxysmal nocturnal dyspnea di sini. Ada ortopne atau tidak? Kemudian kita lihat faktor risikonya. Faktor risikonya apakah riwayat sebelumnya ada riwayat gagal jantung enggak? Kemudian ada riwayat infak miokard enggak? Atau pasiennya dalam keadaan infak miokard? Nah, kalau pasiennya dengan kelainan paru, scoringnya menjadi -2. Kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilihat adalah Ronchi dan Pitting O'Day. Kemudian EKG. Ada kelainan EKG enggak? Kelainan EKG ini bisa ST depresi, bisa ST elevasi. Kemudian ada atrial fibrilasi enggak? Maksimal skornya adalah 15. Kita katakan pasien ini masuk ke dalam kriteria acute heart failure kalau skornya lebih sama dengan 9. Ini lebih nggak terlalu ribet ya, nggak seribet Enhance sama Boston. Nah, pasien dengan acute heart failure, treatment awal ini merupakan kunci pengobatan pasien dengan heart failure. Kunci untuk keberhasilan kita dalam menangani pasien heart failure. Tentunya early treatment bisa kita lakukan kalau kita pun bisa mendiagnosa pasien ini acute heart failure atau tidak. Ini dari ESC saya ambil untuk pasien yang acute heart failure. Algoritmenya seperti apa? 1, tentunya kita tanya ya. Nah, cuma untuk bertanya ini juga kita harus memperhatikan pasien. Karena pasien lagi sesak nafas juga jangan kita kejar data. Kita pengen kejar data, jadi semua ditanya, pasien lagi megep-megep. Ini namanya tidak memberikan empati yang baik untuk pasien. Jadi memang satu tantangan buat kita bertanya pada seorang pasien pada saat sesak nafas. Atau mungkin kita bisa melakukan anamnesa ke keluarga yang terdekat. Cuma seringkali ya, kadang kalau misalnya pasien ke emergency, bisa jadi keluarganya nggak terlalu tahu tentang riwayatnya. Jadi ini merupakan satu tantangan buat kita. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan yang penting ya, tekanan darah dan respirasi. Kemudian Ronchi ya, itu kita harus periksa juga. Kemudian kalau tersedia adanya pemeriksaan ronsen, echo kalau tersedia. Memang yang paling baik menentukan apakah ini heart failure atau tidak, apalagi menentukan ini seseknya dari jantung atau dari paru adalah dengan pemeriksaan natriuretic peptide. Sayangnya pemeriksaan ini tidak semua fasilitas ada. Malah di beberapa rumah sakit di kita juga tidak semuanya punya pemeriksaan natriuretic peptide. Tapi jangan jadikan ini sebagai alasan kita untuk tidak bisa mendiagnosa secara tepat pasien ini heart failure atau tidak. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium tentunya kita harus tahu darah rutinnya seperti apa, fungsi ginjalnya seperti apa. Kemudian pemeriksaan EKG. Kalau kita punya pemeriksaan saturasi oksigen, kemudian pemeriksaan darah ya. Nah, selanjutnya secara bersamaan kita akan lihat gimana nih rate-nya, respirasi rate-nya.
ada oksigenasi yang tidak adekuat nggak? Dalam hal ini saturasi oksigennya kurang dari 90% nggak? Kemudian apakah ada aritmia yang mengancam jiwa nggak? Aritmia yang mengancam jiwa itu misalnya ventricular tachycardia, ventricular fibrilasi, itu adalah aritmia yang mengancam jiwa, atau misalnya dengan total AV block. Nah, kalau memang seperti itu, tentunya nanti kita akan berbicara mengenai DC atau electrical cardioversi atau tindakan pemasangan temporary pacemaker. Hal ini saya nggak singgung di sini. Kemudian gimana nih tekanan darahnya? Tekanan darahnya di bawah 85 atau di bawah 90 enggak? Ada shock enggak? Kalau memang seperti itu mungkin ada tempatnya kita berikan inotropik atau mungkin pemasangan IABP. Kemudian pasien ini dalam keadaan acute coronary syndrome enggak? Kalau memang acute coronary syndrome tentunya kita akan secara otomatis berbicara mengenai reperfusi koroner. Kita akan berbicara mengenai trombolitik. Kemudian kita lihat juga apakah terjadi kelainan atau kerusakan mekanik yang akut enggak? Misalnya ini kita dapatkan pada pasien dengan gangguan katup, jantung katup. Ini atau gangguan komplikasi mekanik karena ACS. Nah, ini modalitas yang kita harus lakukan adalah ekokardiografi atau tindakan PCI atau surgical. Ini saya nggak akan bahas di sini. Jadi yang saya akan bahas beberapa poin yang penting yang bisa kita lakukan di emergency, tentunya dengan fasilitas yang saya tahu tidak terlalu komplit ya. 1, oksigen. Kalau kita temukan hipoksia, saturasi oksigen di bawah 90%, kita harus berikan oksigen. Karena kalau tidak diberikan, ini resiko untuk mortalitasnya semakin meningkat. Pemeriksaan oksigen ini bukan pemberian oksigen ini bukan pemberian yang secara otomatis. Jadi kalau saturasinya nggak di bawah 90%, nggak usah dikasih oksigen. Karena kalau kita tetap kekeh ngasih oksigen, yang terjadi malah vasokonstriksi. Yang terjadi malah terjadinya penurunan cardiac output. Kenapa begitu? Karena kalau kita berikan oksigen, tentunya tekanan intratorakalnya menjadi lebih tinggi. Kalau tekanan intratorakalnya lebih tinggi, otomatis venous return-nya menjadi lebih sedikit. Kalau venous return-nya lebih sedikit, cardiac output-nya menjadi lebih sedikit. Kita tahu blood pressure atau tekanan darah adalah perkalian antara cardiac output dikali systemic vascular resistance. Jadi kalau cardiac outputnya turun, dia punya tensi akan turun. Jadi pemberian oksigen ini tidak diberikan rutin untuk semua pasien sesak, kecuali kalau saturasi oksigennya di bawah 90%. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya pasiennya atau di rumah sakit kita nggak punya tuh alat pengukur saturasi oksigen, kita bisa lihat kalau pasiennya sesak, kemudian ada ronchi di kedua lapang paru, kita asumsikan kemungkinan saturasi oksigennya di bawah 90%. Nah, ini kita lihat dari ESC, direkomendasikan untuk pemberian oksigen apabila saturasi oksigennya di bawah 90%. Atau dari pemeriksaan analisa gas darahnya, PaO2-nya kurang dari 60 mm Hg. Kemudian bagaimanakah dengan non-invasive ventilation? Ini sebetulnya tindakan ini lebih terpilih kalau misalnya dengan pemberian oksigen tidak berhasil. Tapi kontraindikasi kalau pasiennya hipotensi. Kalau pasiennya mual-mual. Kenapa begitu? Kalau hipotensi, jelaslah dia kontraindikasi. Karena balik lagi nih seperti tadi. Kalau kita tetap berikan pemberian NIV pada pasien dengan hipotensi, yang ada tensinya malah tambah turun. Karena pemberian NIV akan meningkatkan tekanan intratorakalnya. Tekanan intratorakal meningkat, stroke volumenya akan menjadi venous return menjadi turun, cardiac outputnya menjadi turun. Jadi tidak direkomendasikan kalau pasiennya hipotensi. Kenapa sih kalau mual kok nggak boleh dikasih NIV? Ya jelas, karena NIV satu yang harus kita tahu, kalau NIV pasiennya harus kooperatif. Kemudian ini
tadi saya sudah katakan ini adalah yang direkomendasikan pemberian NIV ini. Kalau misalnya NIV tidak juga ada perbaikan, mungkin ada tempatnya juga kita lakukan pemberian intubasi endotrakeal yang tentunya nanti akan kita lakukan intubasi atau pemasangan ventilator. Ini biasanya juga pemasangan ventilator ini kita lakukan pada pasien yang udah fatigue atau pasiennya udah nggak kooperatif. Jadi kalau udah nggak kooperatif kan tidak ada tempatnya ya, kita berikan NIV. Kemudian tadi kita sudah katakan kalau pasiennya terjadi penurunan tekanan darah, ada yang mengatakan di bawah 85, ada yang mengatakan di bawah 90. Kita berikan dobutamin atau kita berikan vasokonstriktor. Dobutamin ini biasanya kita berikan dengan dosis 2,5 mikro per kilogram berat badan per menit sampai bisa 20 mikro. Tapi hati-hati. Karena kalau di atas 10 mikro, resiko untuk aritmianya menjadi lebih besar. Dan sebetulnya pemberian inotropik ini tidak direkomendasikan pada pasien yang hanya hipotensi aja. Jadi hipotensi yang harus simptomatik atau hipotensi dengan adanya perfusi perifer. Perfusi perifer di sini adalah adanya penurunan urin output kurang dari 30 cc per jam. Atau adanya akral yang dingin, atau kesadarannya mulai menurun. Jadi, kalau dianya hipotensi, tapi pasiennya oke-oke aja, nggak ada keluhan, nggak ada hiperfusi ke perifer, sepertinya belum ada tempatnya kita berikan inotropik. Karena apa? Karena pemberian inotropik itu juga bukan pemberian obat yang aman. Resikonya adalah takikardi. Misalnya pada pemberian norepinefrin. Norepinefrin itu vasokonstriktornya luar biasa kuat. Sehingga yang akan menyebabkan juga konstriksi di arteri renalis. Kita tahu pasien dengan heart failure, dia perfusi ke renalnya juga sedikit. Kalau kita tambah lagi dengan norepinefrin, tentunya aliran ke ginjal menjadi lebih sedikit. Jadi kita juga harus mempertimbangkan pemberian inotropik pada pasien yang hipotensi. Ini juga di ESC disarankan seperti itu, bahwa pemberian dobutamin ini bisa kita berikan untuk meningkatkan cardiac output dengan catatan hipotensi disertai keluhan atau hipotensi disertai hipoperfusi perifer. Di sini juga disebutkan juga bahwa kalau kita mau berikan norepinefrin ini lebih terpilih dibandingkan dopamin. Ini di ESC. Kemudian kalau dalam waktu 2 jam atau 3 jam, tensinya nggak tinggi-tinggi juga. Biasanya yang kita jadikan target adalah MAP. Kalau MAP-nya di atas 65, itu kita katakan hemodinamiknya stabil. Kalau misalnya MAP-nya masih tetap di bawah 65, sedangkan inotropik kita udah kasih, ada tempatnya dalam 2-3 jam, kalau nggak ada perbaikan, ada tempatnya kita berikan intra-aortic balloon pump. Jadi intra-aortic balloon pump ini kita melakukan insersi balon lewat pembuluh darah femoral, di mana balonnya ini ditempatkan di aorta descendens. Balon ini akan mengembang pada fase sistolik. Pada fase diastolik dia akan menciut atau ngempes. Kenapa begitu? Karena kita harapkan dengan pemasangan intra-aortic balloon pump, perfusi ke koroner akan lebih banyak. Kita tahu perfusi ke koroner itu terjadi pada fase diastolik. Jadi intra-aortic balloon pump ini fungsinya adalah untuk memperbaiki kontraktilitas dari si jantungnya dengan cara membuat aliran ke aliran ke arteri koronernya menjadi lebih baik. Tapi pemasangan IABP ini bukan merupakan tindakan rutin yang kita berikan. Pemasangan IABP hanyalah sebagai bridging, jembatan kita untuk selanjutnya dilakukan tindakan lebih lanjut. Misalnya pada pasien dengan shock kardiogenik, tindakan lanjutannya adalah
revaskularisasi atau pasien yang akan dilakukan tindakan operasi. Jadi kalau nggak mau dilakukan tindakan apa-apa, sebaiknya pemasangan IABP ini tidak dilakukan. Selain itu juga pemasangan IABP ini gasnya lumayan mahal. Satu harinya aja sekitar 5 juta ya untuk gas mengembangkan si balonnya aja. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara tentang treatmentnya, dari gagal jantung, kalau gagal jantung otomatis kita akan berpikir adanya overload cairan. Kalau adanya overload cairan, tentunya treatmentnya adalah kurangin dong cairannya, pemberian diuretik. Ya, jadi pertanyaan adalah berapa banyak sih dosis furosemid yang saya bisa berikan? Jadi di sini di JACC tahun 2020 ini saya ambil, ini baru ya bulan Maret 2020. Diuretik yang diberikan adalah force diuretik, di sini adalah furosemid. Dosisnya adalah kalau pasiennya sebelumnya sudah pernah dapat diuretik, dosis yang kita berikan adalah 2,5 kali lipat dari dosis rumah yang biasanya dia dapatkan. Misalnya, pasiennya dapat sebelumnya, karena ini pasien gagal jantung kronik ya, sebelumnya dapat 40 mg. Jadi dosis yang harus kita berikan adalah 2,5-nya. Ya sekitar 80 mg ya, 80 atau 100 mg yang kita berikan sebagai dosis awal pada pasien gagal jantung. Tapi gimana kalau misalnya pasiennya nggak tahu dia dapat furosemidnya berapa, atau sebelumnya pasiennya nggak pernah dapat, atau kita berhadapan dengan pasien heart failure yang de novo nih. Dosis yang kita berikan adalah 80 mg. Kemudian kita pantau lihat urin output atau natrium sodium urin. Cuma kalau sodium urin kan kadang-kadang nggak semua tempat ada ya. Jadi kita lihat urin outputnya aja. Kita lihat dalam 2-6 jam. Dalam 2-6 jam, kalau urin outputnya bisa lebih dari 150 mg, dosis yang tadi itu kita berikan sama setiap 6-12 jam. Tapi kalau misalnya urin outputnya kurang dari 150 cc per jam, makanya dosis yang tadi itu di 2 kali lipat dari dosis yang awal tadi. Kalau nggak respon juga, dosisnya bisa dinaikkan sampai 300 mg. Kalau nggak juga, ini nanti kita berhadapan dengan penggunaan obat tambahan tiazid atau spironolakton. Nggak bisa juga, kayaknya kita harus lakukan ultrafiltrasi untuk mengeluarkan cairan di overload cairan pada pasien gagal jantung ini. Nah, ini di ESC juga ada satu panduan untuk kita untuk pasien yang masih suspected acute heart failure. Pada fase awal, pada saat pasien baru datang nih, kita harus tentukan. Makanya tadi pada algoritme, saya katakan tadi yang dilihat pertama kali adalah tensinya gimana, respirasinya gimana. 2 poin itu dulu nih yang dilihat. Kalau misalnya pasien shock kardiogenik, tentunya kita akan berbicara mengenai tindakan yang tadi kita lihat ya. Apakah kita akan berikan vasokonstriktor atau tidak. Kemudian kalau misalnya nggak berhasil, mungkin ada tempatnya kita berikan IABP. Cuma pemasangan IABP tidak semua tempat memiliki fasilitas atau pemasangan IABP ini. Jadi minimalnya vasokonstriktor. Tapi kalau pasiennya nggak ada shock kardiogenik, kita lihat lagi step selanjutnya. Respirasinya gimana? Ada respiratory failure enggak? Yang dikatakan respiratory failure, kalau misalnya rate-nya di atas 25 nih, kita lihat. Saturasinya gimana? Di atas 90% enggak? Atau di bawah 90% enggak? Kalau di bawah 90%, kita berikan oksigen. Kalau tidak ada perbaikan, kita berikan NIV. Dengan NIV enggak ada perbaikan, pasiennya malah tambah gelisah, mungkin kita lakukan intubasi. Kemudian kita lihat itu pada fase awal. Pada fase selanjutnya, dalam 1 jam setelah kita tentukan kedua hal ini, tensi gimana, respirate-nya gimana, baru kita akan identifikasi penyebabnya. Jadi dalam 1 jam kita udah mulai nih lihat nih, karena kan kita berharap dalam 60 menit sebelumnya pasiennya minimalnya sesaknya sudah mulai berkurang. Dengan sesak mulai berkurang, tentunya kita bisa lakukan anamnesa sedikit lebih banyak pada pasien ini. Kita lihat, pasiennya ini ada ACS atau tidak? Hipertensi emergency atau tidak? Adanya aritmia ada atau tidak? Adanya mechanical komplikasi ada atau tidak?
atau penyakit jantung katup ada atau tidak? Adanya emboli paru ada atau tidak? Kalau hal ini tidak ada, makanya kita harus evaluasi lagi apakah emang itu betul acute heart failure atau tidak. Tapi kalau misalnya kita katakan, oh ya ternyata ini memang ada acute heart failure. Ini penyebabnya adalah salah satu dari tindakan ini. Sehingga treatmentnya kita sesuaikan dengan etiologi dari penyebab gagal jantung pada pasien ini. Oke, kemudian ini adalah obat-obatan yang kita berikan pada pasien kita. Nah, tadi kita sudah sempat singgung bahwa treatment bahwa kalau kita mendiagnosanya delay, hal ini akan menyebabkan perburukan pada pasien. Kenapa begitu? Karena diagnosa yang delay tentunya inisiasi terapinya juga akan semakin lambat. Dari Adair Study menyatakan bahwa semakin cepat kita memberikan treatment, semakin baik outcome pasien yang dirawat karena gagal jantung. Sehingga sebagai kesimpulan, mudah-mudahan saya belum melebihi waktu ya. Wow, cukuplah kayaknya, tepat waktulah. Diagnosis dari acute heart failure ini merupakan tantangan untuk kita sebagai seorang klinisi. Diagnosa yang tepat, treatment yang tepat, ini merupakan faktor yang sangat penting di mana hal ini dapat mengurangi morbiditas, mortalitas, dan biaya pengobatan pada pasien dengan acute heart failure. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Laili.